Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Awas jangan sampai pendul pete atau pentil pete banyak yang berjatuhan. Lakukanlah perawatan di awal musim memberikan pupuk agar waktu pembungaan atau pembuahan bunga pete dan buah pete tidak banyak yang rontok berbuah lebat seperti ini. Ini adalah hasil cara saya, dan agar tidak penasaran menggunakan cara apa, bahan apa saja yang saya akan gunakan, mari simak videonya sampai selesai untuk merawat tanaman pete agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok atau yang berjatuhan. Mulus berbuah lebat sampai panen. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Buah kemiri ya teman-teman yang saya akan gunakan 6 biji. Murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah, tapi bukan berarti buah kemiri saja yang saya akan gunakan. Dikarenakan akan saya topang lagi menggunakan campuran beberapa bahan yang lain, bahan utamanya. Kandungan dari buah kemiri ini mempunyai vitamin B, vitamin C, fosfor, kalium ya teman-teman, sangat bagus, sangat penting untuk tanaman. Lalu untuk menghaluskannya di sini saya menggunakan cara manual, menggunakan jublek atau lompang batu kalau di tempat saya namanya ya teman-teman. Kandungan dari buah kemiri ini untuk bunga pete agar tidak rontok, tidak banyak yang rontok, berbuah lebat mulus sampai panen, yaitu kalium dan fosfor, sumber vitamin ya teman-teman. Apalagi kekuatannya itu ditopang menggunakan campuran bahan-bahan yang lain. Jadi caranya seperti ini ya, dihaluskan terlebih dahulu. Jika teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender, bisa menggunakan alat seperti itu agar mempercepat dan mempermudah waktu memprosesnya seperti ini. Oke, sekiranya sudah halus seperti ini, kita persiapkan ya teman-teman untuk melarutkannya. Dan untuk melarutkannya, dari racikan yang saya akan buat sekarang ini skala kecil terlebih dahulu ya teman-teman, agar mudah dipahami. Oke, dan untuk melarutkannya itu saya menggunakan wadah berukuran air 5 liter seperti ini. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air berukuran 5 liter. Dan air yang digunakannya itu ya teman-teman, bukan air sumur yang saya gunakan, melainkan air hujan ya teman-teman, yang saya sudah tampung menggunakan jeligen seperti ini. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Awas jangan sampai dan keliru ya teman-teman, bahan-bahan yang digunakannya mohon disimak agar tidak salah paham meraciknya nanti. Jika teman-teman mau menggunakan cara seperti ini, cara yang pernah saya coba diterapkan ke tanaman pete, merawat tanaman pete untuk bunga agar tidak mudah rontok berjatuhan waktu pembuahan ya teman-teman, berbuah mulus, berbuah lebat sampai panen. Dan sekiranya kalau sudah selesai dituangkan dari tumbukan buah kemirinya, jangan lupa diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu beserta air hujan tersebut berukuran 5 liter. Dan nantinya cara menggunakannya itu dikocor ke bagian akar ya teman-teman, dengan rutin 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Campurannya ini adalah MSG merek Sasa, lalu ini pupuk NPK 1616 yang digunakan kedua bahan ini ya teman-teman. Ini adalah pupuk yang sering digunakan jutaan petani. Cara seperti ini juga bisa dibilang menghemat pupuk NPK 1616 dengan cara dikombinasikan menggunakan yaitu paduan beberapa bahan yang lain. Dan banyaknya yang digunakan dari MSG ini yang sering disebut mecin ya teman-teman, berukuran 30 gram. Bungkus kecil seperti ini harganya 2.000 perak rupiah sama beserta kemiri tersebut yang sudah diracik pertama, 2.000 perak ya teman-teman harganya. 30 gram dari MSG-nya yang digunakan ya teman-teman untuk menopang pupuk NPK 1616 kekuatannya, dikarenakan banyaknya yang digunakan dari pupuk NPK 1616-nya berukuran
1 on ya teman-teman. Jangan banyak-banyak dikarenakan sudah ditopang kekuatannya menggunakan campuran bahan yang lain. Menghemat pupuk, memperkuat pupuk, hemat segi keuangan hingga 90%. Oke teman-teman, dari pupuk NPK 1616-nya sebelum melarutkan menjadi satu, jadi larutkan terlebih dahulu, yakinkan dari pupuk ini tercampur merata terlebih dahulu berserta air seperti ini. Dari racikan berukuran 5 liter ini kalau sudah selesai ya teman-teman, semua bahan dijadikan satu langkah demi langkah, tahap demi tahap. Bisa disandingkan berserta air lagi agar lebih banyak waktu pemakaiannya nanti kalau sudah selesai ya teman-teman. 5 liter disandingkan dengan air bersih, air biasa berukuran 10 liter. Lalu setelah ini dikarenakan tahapnya sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu. Dan agar lebih bagus lagi dikarenakan difermentasi, boleh menyampurkan untuk campuran yang terakhirnya pupuk fermentasi ya teman-teman, yaitu M4 pertanian. Awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4-nya untuk pertanian, bukan untuk perikanan ya teman-teman, yang botolnya berwarna kuning seperti ini yang saya gunakan. Dan banyaknya yang digunakan jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan skala kecil yang dibuat cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini. Dan biasanya saya kalau menggunakan M4 campuran untuk membungkunkan dormannya itu menggunakan molase atau tetes tebu. Jika tidak ada, saya biasanya menggunakan gula pasir dan gula merah. Tapi sekarang ya teman-teman, yang pernah saya coba tidak menggunakan bahan-bahan seperti itu, tetes tebu, molase atau gula pasir, gula merah, melainkan sudah seperti ini saja, dan hasilnya juga sama baik, sama bagus ya teman-teman. Cara saya yang pernah saya coba merawat tanaman pete awal musim agar waktu pembungaan dan pembuahan buah pete itu tidak mudah rontok, berjatuhan, lengket, mulus sampai panen. Yang penting cara menggunakannya itu harus dengan rutin 2 minggu sekali atau 10 hari sekali dikocor ke bagian akar ya teman-teman. Untuk cara memfermentasikannya atau menyimpannya selama 2 minggu, menggunakan wadah yang tertutup, simpan di tempat yang teduh saja ya teman-teman. Bebas menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Sekali lagi awas jangan sampai keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman. 5 liter air hujan, lalu 5 biji atau 6 biji buah kemiri, dan MSG 30 gram, pupuk NPK 1616-nya 1 on, yang terakhir M4 1 tutup botolnya saja. Semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, lalu difermentasi selama 14 hari. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.